Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kita. Sebelumnya pada pekerjaan dasar teknik otomotif kita sudah mempelajari tentang peralatan tangan atau hand tools. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang peralatan kerja bangku, baik itu jenis, fungsi maupun cara penggunaannya. Ya, untuk alat yang pertama pada peralatan kerja bangku adalah ragum. Nah, alat ini pada pekerjaan kerja bangku di bengkel otomotif sangatlah penting. Alat ini biasanya digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan pekerjaan kerja bangku, seperti untuk memotong benda kerja, untuk pengerjaan mengikir, melubangi, memahat, dan membantu pekerjaan lainnya. Hampir semua pekerjaan pada bengkel otomotif memerlukan alat bantu ini. Fungsi utama dari ragum sendiri adalah untuk menjepit benda kerja. Nah, komponen-komponen ragum itu di bagian sini ada rahang tetap. Rahang ini ketika tuas diputar, rahang tetap tidak akan bergerak. Nah, kemudian di sebelahnya ada rahang geser. Nah, rahang geser ini ketika tuasnya diputar, maka rahang akan ikut bergerak. Kemudian di bagian sini ini ada screw. Nah, di dalamnya terdapat ulir sehingga pada saat diputar akan menggeser rahang. Kemudian di sini ada tuas untuk membantu memutar screw. Nah, cara penggunaannya ketika ingin membuka rahang, putar tuas berlawanan arah jarum jam atau ke arah kiri, maka rahang itu akan membuka. Nah, kemudian letakkan benda kerja di antara dua rahang tersebut. Nah, di sini sudah ada sok sebagai benda kerja. Nah, sebelum meletakkan di rahang, lapisi dulu permukaan benda kerja dengan menggunakan kain ataupun plat agar permukaan benda kerja itu tidak rusak akibat jepitan dari rahang ragum. Kemudian letakkan benda kerja di antara kedua rahang tersebut. Nah, setelah itu tutup bagian rahang dengan memutar tuas searah jarum jam. Nah, maka pada saat pengerjaan benda kerja tidak akan bergerak. Nah, selanjutnya pada peralatan kerja bangku itu ada gergaji besi. Gergaji besi atau hacksaw itu berfungsi untuk memotong benda kerja. Nah, gergaji besi itu terdapat dua komponen. Komponen yang pertama ada mata gergaji besi, kemudian yang kedua ada tangkai gergaji besi. Nah, informasi yang perlu kita perhatikan pada mata gergaji besi yaitu kode yang terdapat pada mata gergaji besi. Nah, di sini kodenya tertulis 24 TPI. TPI artinya teeth per inch. Nah, di sini ada angka 24. Berarti pada mata gergaji besi ini itu terdapat 24 gigi pada 1 inci. Kemudian di sini ada tanda panah tapi sudah tidak terlihat. Nah, tanda panah itu menunjukkan arah gigi yang ada pada mata gergaji besi. Nah, semakin tinggi tingkat kekerasan benda kerja yang dipotong, maka semakin tinggi pula TPI yang kita perlukan supaya pengikisan lebih maksimal. Cara penggunaannya, mata gergaji besi itu dipasang di tangkai gergaji besi.
Nah, pada tanda panah itu diarahkan ke depan, kemudian dikaitkan pada bagian tangkai gergaji besi. Setelah dikaitkan, kencangkan bagian yang ada pada tangkai gergaji besi. Pastikan kekencangannya itu sesuai agar gergaji besi tidak terlipat pada saat penggunaan. Kenapa tanda panah itu diarahkan ke depan? Karena kita pada saat menggergaji itu memerlukan tenaga dorong dari badan, dan pada saat itu pula pengikisan yang maksimal terjadi. Di sini sudah kita siapkan benda kerja yang akan dipotong. Kita letakkan di ragum agar benda kerja tidak bergerak pada saat kita melakukan pemotongan. Kemudian posisikan gergaji besi itu sesuai keperluan. Nah, pada saat kita mendorong dengan bantuan tenaga badan, itu kita juga memerlukan sedikit tekanan agar pengikisan pada benda kerja lebih maksimal. Karena pada saat penarikan itu tidak perlu tekanan yang berlebihan. Nah, bisa dilihat hasil dari pengikisan gergaji besi pada benda kerja. Untuk alat selanjutnya pada peralatan kerja bangku itu ada mistar. Ini mistar baja. Dilihat. Mistar baja merupakan alat ukur panjang yang dilengkapi dengan angka-angka metris dan inci. Dapat digunakan untuk mengukur benda-benda yang ingin kita ukur dimensinya. Nah, di sini terdapat satuan sentimeter, metris. Kemudian di bawahnya ada satuan inci. Sini ada juga mistar siku. Mistar siku berbentuk hampir sama dengan mistar baja. Hanya terdapat plat penyiku yang memang diperuntukkan untuk menyiku suatu benda atau membuat garis siku. Selain itu juga bisa digunakan untuk membuat garis dengan sudut 45 derajat. Cara penggunaannya, pertama di sini kita siapkan benda kerja. Misalkan kita ingin memotong dengan ukuran tertentu, bisa kita menggunakan satuan inci ataupun satuan sentimeter. Misalkan dari sini kita ingin memotong plat ini dengan panjang 5 cm, maka dari titik 0 kita tandai ada titik 5 cm. Nah, kemudian kita bisa juga membuat garis lurus dengan menggunakan mistar baja. Kemudian kegunaan dari mistar siku yaitu kita bisa membuat garis dengan sudut 45 derajat ataupun sudut 90 derajat. Nah, cara penggunaannya, yang pertama kita tandai dulu
Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kita ingin membuat garis dengan ukuran 2 inci. Dengan ukuran 2 inci. Kita tandai dulu titik 2 inci. Kemudian kita presisikan handle bagian dalam, nah, bagian sini dengan benda kerja. Kemudian kita tarik garis yang sudah kita tandai sebelumnya. Kemudian kita ingin membuat garis di bagian sisi yang lainnya. Nah, caranya sama. Tinggal tempelkan handle bagian dalam pada benda kerja, kemudian kita sambung garis sebelumnya. Maka kita mendapat garis dengan sudut 45 derajat dari sisi benda kerja. Sudut 90 derajat. Kemudian kita ingin membuat garis dengan sudut 45 derajat, maka kita tempelkan benda kerja pada bagian atas handle Mr. Siko. Nah, kita tempelkan. Kemudian kita tarik garis lurus pada bagian Mister Baja. Nah, maka kita dapat garis 90 derajat. Nah, ini 90 derajat dan juga garis dengan sudut 45 derajat. Seperti itu cara penggunaannya. Kemudian untuk alat yang selanjutnya yaitu kikir. Kikir adalah peralatan kerja bangku yang digunakan untuk mengikis benda kerja. Nah, pada pekerjaan penyayatan, kikir itu biasanya digunakan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang. Nah, bentuk kikir dibuat bermacam-macam sesuai dengan fungsi dan keperluan. Ini ada kikir perata atau kikir pipih, itu biasanya untuk meratakan bidang kerja. Kemudian di sini ada kikir segitiga, itu biasanya digunakan untuk mengikir bidang kerja dengan sudut 60 derajat ataupun lebih. Ada juga kikir dengan bentuk bulat, kikir setengah bulat, kikir pipih dengan satu sisi, kemudian ada juga kikir pisau, dan masih banyak lagi. Itu tergantung fungsi dan keperluan. Nah, selain itu, kikir juga mempunyai jenis yang digolongkan berdasarkan tingkat kekasaran pada kikir. Jenis-jenis ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gigi kasar atau bastard. Gigi kasar itu digunakan untuk pengerjaan tahap awal. Gigi sedang atau second cut digunakan untuk finishing atau menghaluskan benda kerja. Kemudian ada juga gigi halus atau smooth cut, itu digunakan untuk finishing tahap akhir, menghaluskan benda kerja ke tingkat yang lebih halus. Nah, cara penggunaan kikir itu yang pertama kita siapkan dulu benda kerja, kemudian letakkan pada ragum agar pada saat menggunakan kikir itu benda kerja tidak bergerak. Kemudian pegang kikir itu jempol menghadap ke atas, pegang kikir, dan jari lain itu menghadap bawah. Nah, kemudian tangan yang satunya itu memegang bagian ujung kikir. Proses pemakanan kikir itu terjadi pada saat kikir digerakkan ke arah depan. Nah, jadi pada saat pengikiran bergerak arah depan itu diperlukan sedikit tekanan agar pemakanan pada benda kerja itu lebih maksimal.
Kemudian pada saat kikir ditarik ke belakang itu tidak perlu ada penekanan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, pada saat ke depan itu agak sedikit ditekan. Nah, bisa dilihat hasil dari pengikiran ini menggunakan kikir dengan tingkat kekasaran yang sedang. Nah, jika ingin dihaluskan, maka kita gunakan kikir dengan tingkat kekasaran yang lebih halus. Sama penggunaannya dengan kikir-kikir yang lain. Cara penggunaannya itu sama. Pada saat kikir ke depan itu diperlukan sedikit tekanan sehingga pemakanan lebih maksimal. Selanjutnya alat yang bernama hollow punch. Nah, ini hollow punch. Hollow punch ini terbuat dari baja keras yang di bagian ujungnya itu dibuat lancip dan tajam, dan juga di bagian tengahnya itu dibuat lubang. Nah, fungsi dari hollow punch sendiri adalah untuk membuat lubang dalam pembuatan packing, baik itu dari bahan kertas maupun gabus ataupun logam tipis seperti tembaga, aluminium, dan lain sebagainya. Hollow punch itu memiliki macam-macam ukuran. Nah, bisa dilihat di sini ukurannya 1/2. Kalau dikonversikan ke milimeter berarti ukurannya 12,5 mm. Kemudian ada 3/8. Kalau dikonversikan menjadi 10 mm. Ukuran 5/16 berarti dikonversikan ke milimeter menjadi 8 mm. Kemudian 1/4 berarti 6 mm, dan 3/16 itu berarti 5 mm. Nah, cara penggunaan alat ini yang pertama, benda kerja itu jangan terlalu tebal karena itu bisa membuat bagian ujung hollow punch itu rusak. Makanya seperti yang kita bilang tadi, pembuatan packing baik itu dari bahan kertas, gabus, ataupun logam tipis. Kemudian kita siapkan alas. Nah, alasnya ini diusahakan gunakan alas yang tidak terlalu keras. Contohnya gunakan papan. Gunakan papan yang rata agar bagian ujung hollow punch itu tidak mudah rusak. Kemudian ujung hollow punch yang tajam itu menyentuh benda kerja. Setelah itu dipukul dengan menggunakan palu pada bagian atas hollow punch. Diusahakan gunakan palu plastik saja ataupun palu tembaga. Kemudian pukul.
maka jadilah lubang dengan ukuran 1/2 atau 12,5 mm. Kemudian di sini ada sisa dari kertas tersebut. Nah, itu bisa kita keluarkan dengan menggunakan obeng, dengan cara didorong sampai ke bagian lubang yang ada di samping hollow punch. Nah, seperti itu fungsi dan juga cara penggunaannya. Oke, kita berlanjut ke alat sikat baja. Nah, sikat baja ini pada pekerjaan kerja bangku itu bisa digunakan untuk membersihkan karat ataupun kotoran pada permukaan benda kerja. Nah, bulu sikatnya terbuat dari kawat baja yang disusun sedemikian rupa. Nah, ini kawat bajanya itu tidak terlalu keras, dan yang ini kawat bajanya itu keras. Kita menggunakannya tergantung dari kekerasan karat yang ingin kita bersihkan. Cara penggunaannya, benda kerja bisa kita letakkan dulu di ragum. Agar pada saat kita menyikat dengan sikat baja itu benda kerja tidak bergerak. Kemudian sikat bagian yang ingin kita bersihkan. Seperti itu saja cara penggunaan sikat baja. Alat yang berikutnya adalah pemotong pipa. Nah, seperti ini pemotong pipa. Nah, seperti namanya, alat ini digunakan untuk memotong pipa. Pada bagian dalam pemotong pipa itu memiliki pisau yang berbentuk bulat pipih, dan juga pada bagian ujung pemotong pipa itu terdapat 2 buah roller, sehingga pada saat pemotongan pipa dengan pisau itu lurus. Cara penggunaannya, yang pertama, di sini sudah kita siapkan pipa kecil. Ini biasanya digunakan untuk injektor mesin diesel. Letakkan benda kerja atau pipa di ragum, kemudian pasang pemotong pipa pada bagian yang akan dipotong. Nah, cara memasangnya seperti ini. Ini kita lepas saja dulu. Nah, cara memasangnya, pertama letakkan pipa pada bagian roller, kemudian putar bagian ujung di pemotong pipa sehingga pisau akan bergerak maju sampai menyentuh bagian pipa yang akan dipotong. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian putar pemotong pipa.
Setelah satu putaran, kencangkan lagi bagian yang ada pada ujung pemotong pipa. Nah, kencangkan lagi. Setelah satu putaran, kencangkan lagi. Lakukan berulang-ulang sampai pipa terpotong. Nah, sampai pipa terpotong. Nah, sudah terpotong. Nah, seperti itu cara penggunaannya. Alat yang selanjutnya adalah flaring tool. Nah, seperti ini bentuknya flaring tool. Nah, flaring tool ini biasanya satu paket dengan pemotong pipa. Nah, fungsi flaring tool adalah untuk melebarkan bagian ujung pipa sebelum kita ingin membuat sambungan dengan menggunakan nipple. Nah, komponen flaring tool itu ada dua. Yang pertama ada blok, nah, dua buah blok yang disatukan dengan menggunakan baut dan mur kupu-kupu. Kemudian di antara dua blok tersebut membentuk lubang dengan berbagai ukuran. Nah, fungsi lubang ini adalah untuk menjepit bagian pipa yang akan kita buat ujung sambungan. Kemudian ada jok. Jok ini memiliki kaki-kaki yang diantara kaki-kakinya itu dapat diselipkan blok yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, jadi blok itu bisa diselipkan di antara kaki-kaki tersebut. Kemudian ada di bagian atasnya ada batang yang dapat diputar dan memiliki ulir. Nah, jika batang ini diputar, di bagian bawah itu akan bergerak. Nah, pada bagian ujungnya itu terdapat kerucut. Nah, ini biasanya dengan sudut 45 derajat. Fungsinya kerucut ini untuk menekan bagian ujung pipa. Kemudian cara penggunaannya, yang pertama kita selipkan dulu pipa di antara lubang yang ada di balok ini. Kita pilih kurang lebih ukuran yang hampir sama. Di sini kita menggunakan pipa injektor pada mesin diesel. Kemudian kita jepit di antara dua bawah balok yang ini, dan kemudian kita kunci dengan baut dan kencangkan mur kupu-kupunya. Nah, kemudian selipkan balok di antara kaki-kaki jok. Nah, dan putar bagian batang yang ada di atas ke arah kanan atau searah jarum jam sampai bagian ujung kerucut itu menekan ujung pipa.
kemudian kencangkan sampai bagian ujung pipa itu melebar. Kita lihat dulu apakah kurang lebar. Jika kurang lebar maka tekan lagi. Jika sudah cukup, kemudian lepaskan pipa dari blok. Bisa dilihat bagian ujung dari pipa itu melebar, sehingga dapat dipasang baut nipple. Nah, seperti itu fungsi dan cara penggunaannya. Ya, alat yang selanjutnya adalah tab dan snai. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini tab dan ini snai. Tab ini berfungsi untuk membuat ulir pada bagian dalam, sedangkan snai itu digunakan untuk membuat ulir pada bagian luar. Kemudian sini ada tangkai tab. Nah, tangkai tab ini didesain untuk tab sehingga mudah untuk digunakan. Kemudian ada tangkai snai. Tangkai snai ini juga berfungsi untuk memegang snai agar mudah digunakan. Di sini kita hanya akan menjelaskan satu saja, yaitu bagaimana cara penggunaan tab. Karena dari dua alat ini, tab dan snai, itu bedanya hanya di bagian ulir. Ya, kita ulangi lagi. Jadi fungsi tab itu adalah untuk membuat ulir pada bagian dalam, kemudian snai itu digunakan untuk membuat ulir pada bagian luar. Kemudian cara penggunaannya, yang pertama, di sini harus kita ketahui dulu informasi pada tab. Tab itu memiliki kode. Di sini tertulis M7x1. Nah, jadi kode ini bisa kita artikan, M itu adalah jenis ulir metrik. Kemudian 7 tidak kelihatan. Nah, di sini tertulis M7. Nah, 7 itu adalah diameter nominal ulir dalam milimeter. Kemudian kali 1. Nah, satunya itu adalah kisar ulir. Nah, sebelum melakukan pengetapan, benda kerja harus dibor terlebih dahulu dengan ukuran diameter bor tertentu. Biasanya lebih kecil dari ukuran bautnya. Penentuan diameter lubang bor untuk tab itu ditentukan dengan rumus diameter bor itu sama dengan diameter nominal ulir dikurang kisar. Berarti di sini diameter nominal ulir dikurang dengan kisar gang. Berarti bor yang kita gunakan adalah dengan ukuran 6 mm.
Pertama, kita bor terlebih dahulu benda kerja dengan menggunakan bor yang sudah kita tentukan tadi dengan ukuran 6 mm. Nah, jika sudah dibor, kemudian gunakan mata bor persing. Nah, gunakan bor persing untuk membuat cekungan pada bagian atas lubang. Nah, jika sudah kita bor dengan mata bor persing untuk membuat cekungan, kemudian ambil mata tap. Nah, tap ini dengan ukuran M7x1, kemudian kita pasang ke tangkainya. Nah, sebelum mengatap, berikan pelumas pada lubang dan juga pada tap. Agar memudahkan pada proses pengatapan. Nah, kemudian letakkan tap pada lubang yang sudah kita buat tadi. Nah, pastikan posisi tap itu tegak lurus. Nah, kemudian putar tap ke searah jarum jam sampai 270 derajat. Kemudian kembalikan sebanyak, putar ke arah sebaliknya itu sebanyak 90 derajat. Kemudian teruskan lagi putaran searah jarum jam sebanyak 270 derajat. Kemudian kembalikan lagi sebanyak 90 derajat. Nah, lakukan seperti itu sampai terbentuk ulir pada bagian dalam. Nah, kurang lebih seperti itu cara penggunaan tap. Selanjutnya adalah alat yang bernama pahat. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, peralatan ini dalam pekerjaan kerja bangku itu digunakan untuk memotong plat besi lunak yang agak tebal ataupun tipis. Nah, di dalam pekerjaan bengkel otomotif, alat ini itu biasanya digunakan untuk membuka baut yang macet, dan untuk pekerjaan membuka baut macet ini merupakan alternatif yang terakhir, karena jika baut dibuka dengan menggunakan pahat,
maka pasti akan mengalami kerusakan. Nah, cara penggunaannya kita ada cylinder head. Nah, pada bagian sini itu macet, tidak bisa dibuka. Yang pertama kita letakkan dulu di ragum. Nah, kemudian tempelkan bagian lancip pada pahat ke benda yang akan kita buka. Contohnya seperti ini, tempelkan. Kemudian pukul bagian atas pahat menggunakan palu. Nah, maka baut mur tutup klep yang akan kita buka itu terbuka, tetapi pada bagian tutup klep itu mengalami cacat akibat penggunaan pahat. Makanya pahat ini biasa digunakan sebagai alternatif terakhir. Alat yang terakhir itu adalah cap stem. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk membuat huruf ataupun angka pada bagian engine. Nah, sini cap stem huruf. Kemudian di sini ada cap stem angka. Cara penggunaannya, yang pertama kita siapkan dulu benda yang akan kita beri angka ataupun nomor. Contohnya kita akan membuat angka di bagian di bagian sini saja. Setelah itu kita pilih huruf ataupun angka sesuai keperluan. Kemudian tempelkan bagian yang ada tulisan ini ke bagian atau tempat yang akan kita beri huruf ataupun angka. Kemudian pukul bagian atas cap stem, tapi jangan terlalu keras.
Nah, jika masih belum terlihat, maka ulangi dengan cara menempelkannya kembali. Nah, di sini sudah terlihat huruf. Nah, kurang lebih seperti itu cara penggunaannya. Nah, kurang lebih seperti itu cara penggunaan dan juga fungsi dari beberapa peralatan kerja bangku. Yang perlu kita perhatikan adalah selalu mengutamakan keselamatan kerja dengan cara menggunakan sarung tangan dan juga masker pada saat melakukan pekerjaan kerja bangku. Nah, setelah itu letakkan kembali alat-alat yang sudah digunakan ke tempat yang semestinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.